Hai semuanya, kembali dengan saya Ipon Makisake. Hari ini mau berbagi cerita tentang pengalaman operasi sesar atau perjalanan saat mau operasi sesar. Waktu itu tanggal 28 April 2021, 4 bulan yang lalu. Waktu itu nggak ada rencana sih mau lahiran ya. Waktu itu kan dari puskes dikasih rujukan untuk periksa darah, kontrol darah, periksa darah maksudnya. Nah, sampai di rumah sakit selesai registrasi semua, selesai pendaftaran, tiba-tiba masuk ke ruangan USG. Terus kata dokter, wah bu, sudah lewat 1 minggu nih dari perkiraan melahirkan. Memang sih waktu itu sudah lewat 1 minggu perkiraan melahirkan. Terus ya udah, aku bilang sama dokter, terus dok mau keputusan apa nih, melahirkan normal atau operasi sesar? Jadi waktu itu belum ada persiapan bawa perlengkapan bayi ke rumah sakit, itu belum ada, belum sama sekali, belum terpikirkan untuk melahirkan, karena kan belum juga sakit perut, nggak ada tanda-tanda mau melahirkan sih. Terus kata dokter, wah bu, keputusannya harus segera dioperasi sesar, tapi sebelum operasi sesar itu dicoba untuk kasih obat perangsang agar melahirkan secara normal ya. Pas waktu itu sore jam 3 saya kan ketemu lagi dengan dokter Mano. Terus kata dokter Mano, kita kasih obat perangsang dulu ya bu, kita lihat apa bisa melahirkan normal atau enggak gitu. Jadi tanpa berpikir panjang, oke lah, disuntik dulu. Nah, sebelum itu karena aku pergi ke rumah sakit bersama mama dan kakak ipar saya. Terus waktu itu lucunya mama tuh shock, mau melahirkan, sedangkan kita ke rumah sakit nggak bawa apa-apa, perlengkapan bayi nggak bawa gitu loh. Terus kata mama, ya udah, mama pulang ambil baju perlengkapan bayi. Jadi waktu itu semuanya tuh mendadak guys, mendadak, sangat sekali mendadak. Ya udah, aku sama kakek ipar aku tunggu di rumah sakit, mama pulang. Nah waktu itu sudah nih baring di tempat tidur kan, disuruh baring. Suster masuk satu, bu, kita pakai obat ya. Enggak disuntik sus? Enggak lah, dipakai obat dulu. Ya udah, dimasukin nih obat perangsang, ditunggu 4 jam lagi ya bu, kalau ada kontraksi ngomong bilang. Oke, ditunggu nih. Lama-lama kok sakit perut sih, tapi enggak, biasa aja gitu ya, masih bisa boleh ditahan. Terus 4 jam kemudian suster lagi masuk, gimana bu, udah sakit perut? Enggak sih dok, sakit sih tapi masih boleh lah untuk ditahan, masih boleh, masih cukup. Dimasukkan lagi obat perangsang yang kedua, ditunggu lagi 4 jam kemudian, ditunggu, kok sakitnya nambah tapi hanya sedikit.
hanya sedikit nambah. Dok, kok sakitnya ya lumayan sih, masih boleh, masih bisa dibilang ditahan. Berikutnya lagi 4 jam kemudian, Bu, udah yang ketiga kali nih. Oke, dimasukin lagi obat perangsang. Wah, sakitnya mantap, lumayan sampai keringetan. Terus kata kakak ipar aku, sakit, udah sakit perutnya, udah kak, udah sakit, jangan nangis loh. Waduh, ini sakit perut guys, disuruh jangan nangis, jangan teriak, Bu. Oh my god. Lanjut lagi, udah ada pembukaan belum? Udah ada pembukaan, masih segitu-gitunya, masih pembukaan 1 menuju kedua. Oke, masih ya lumayan, masih bisa ditahan. Terus udah terakhir nih, obat terakhir pada jam 4 subuh dimasukin lagi obat yang terakhir. Kita tunggu ya, Bu. Oke, dimasukkan obat terakhir. Sakitnya luar biasa, lebih sakit dari sakit perut biasa, Bu, sakitnya. Oke, udah keringetan, tantan sakit. Nah, tiba-tiba mama kan datang bawa perlengkapan bayi. Terus kata mama, gimana? Udah ada pembukaan? Masih segitu-gitunya aja sih. Lanjut. Terus mama datang kan, tanya udah ada pembukaan, masih segitu-gitunya. Oke dokter, tunggu. Nah, pada jam 8 pagi dokter ngomong gini, Bu, udah dikasih obat tapi kan belum juga, jadi harus dioperasi. Keringetan, lebih keringetan, Bo, dari sebelumnya. Tapi gue tuh pikir gini, oke lah dioperasi, nggak apa-apa, dioperasi aja, yang penting anak gue selamat gitu. Pas udah ngobrol sama mama, sama kakak, sama suami juga, pas waktu itu suami udah pulang kerja. Terus kata suami, gimana, mau dioperasi? Ya gue, ya udah operasi aja, daripada kenapa ya kan, daripada aku juga jadi apa-apa, anaknya juga kenapa, ya udah dioperasi aja. Pada jam 11 siang nih disuruh, Ibu puasa ya, entar sore udah mau operasi. Oke, puasa. Jam 11 itu udah gak makan, udah gak minum, udah total puasa. Gak taunya dioperasi habis isya woi. Tapi masuk ruangan operasi itu jam 6.45 kalau nggak salah, ya 6.45 masuk, 7.45 kelar operasi. Terus waktu itu masuk nih, udah jam masuk ruangan operasi, ditunggu aduh, kata dokter gini, Bu, mau disuntik ya, suntik di tulang belakang. Oke, nggak apa-apa, disuntik di tulang belakang. Gue tanya dong, Bu, dok sakit nggak? Kata dokter, ya sakit sih, dibilang memang sakit. Terus disuntik nih, disuruh ngadap gini, terus disuntik. Kata dokter, Bu, kalau badan ibu udah panas, setengah badan itu udah mulai panas, berarti obatnya itu sudah masuk, sudah berfungsi, sudah bereaksi. Nah,
Pas waktu itu disuntik, gue ngomong gini dong, dok, kok badan aku di bawah nih rasa panas ya. Terus dokter ngomong, ya iya bu, karena obatnya sudah bereaksi. Oke, baring nih, disuruh baring kan. Terus pas baring itu kata dokter, bu, kita udah mau persiapkan untuk bedah ya. Ya udah, dalam hati itu hanya pikir gini, gue hanya mau ketemu anak gue. Apapun itu akan aku lakukan asalkan aku bisa bertemu dengan anak aku. Nah, pas udah habis isya jam 7:10 mulai nih operasi. Terus jam berapa gitu sudah, ibu selamat, anaknya cowok. Oke, bersyukur karena anak aku udah lahir. Diliatin tuh gue sempat nangis. Wah, gak nyangka ya, sekarang saya sudah bisa menjadi seorang ibu, seorang perempuan gitu. Nah, terus pas udah diliatin anak, dibilang bu anaknya sehat, alhamdulillah sehat, beratnya 3,9, panjangnya 50 cm. Bersyukur nih lah. Iya, jahit kan semua. Terus ditunggu sekitar 5 menit ya, 5 menit baru kata dokter, bu kita pindah ruangan ya, di ruangan tempat untuk habis orang operasi gitu, kayak ruangan tunggu mungkin ke apa nggak tahu juga, dipindah di situ. Terus rambutnya ini memang. Terus sekitar hampir setengah jam di ruangan itu ada suster satu, katanya, sus gimana, udah bisa masuk ruangan nggak, udah bisa masuk ke kamar nggak, udah bisa pindah nggak. Kata suster, bu kakinya harus diangkat dulu ya, digerakin dulu baru bisa dipindah. Wow. Jadi waktu itu gue paksain nih, angkat kaki kiri digerakin. Aduh susahnya kayak orang nggak punya tulang nih. Udah digerakin gini lagi, gini lagi. Jadi gue tuh paksa gimana sampai bisa kaki aku itu bisa bergerak. Nah, gak 15 menit sudah deh mulai, sus sudah, kaki saya sudah bisa digerakin sus. Ya udah bu, kita pindah di ruangan ya. Pas pindah jam 2 malam, oi sakitnya udah ngerasa bu, tapi udah, gue bodo amat, yang penting anak gue selamat, aku juga sehat. Gue tidur nih. Besok paginya gue bangun, sakitnya ya lumayan sakit, tapi kan aku tuh bertekad mau cepat sembuh agar bisa mengurus anak saya dengan sendiri dengan baik. Nah, pas besoknya kata mama, aku ngomong, mah aku mau duduk ya. Kata mama, emang udah bisa, udah kuat. Ya udahlah, udah kuat kok, duduk nih. Ayam duduk. Nah, terus mama ngomong, mampu ya, mampu, sini mah aku gendong anak aku. Mau gendong anak. Aduh, today hari berikutnya
aku paksa untuk gendong anak aku kan, paksa untuk gendong. Terus kata suster, bu udah bisa dok, udah bisa sus, ya udah gendong. Nggak taunya infus yang dipasang di sini kecabu, bo, gara-gara aku maksain untuk gendong anak. Kata suster, ibu ayam, ibu tuh kan, karena ibu paksa mau gendong anak, akhirnya infus aku kecabu. Astagfirullah. Udah gue ngomong, gak apa-apa, cabu aja sus, udah sehat kok. Kata suster, bu, ibu kan semalam baru kelar operasi, kemarin malam kan baru selesai operasi, jadi bu harus pasang infus. Terus ya kenapa nggak bisa dicabut? Ya nggak bisa bu, harus ada persetujuan dari dokter. Ya udah, gue tunggu nih. Jadi 4 hari di rumah sakit baru dia disuruh cabut. Gila nggak tuh? Gue tuh udah excited mau gendong anak, mau ngurusin anak, karena perjuangan aku selama 5 tahun 8 bulan bo yang aku tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Jadi seperti itulah perjalanan atau kisah aku pas waktu mau operasi. Dadakan datang, nggak ada persiapan. 28 April 29 itu wo, gue udah punya anak. Tapi bersyukurlah sekarang dia udah 4 bulan, alhamdulillah sehat. Dan ya begitulah cerita aku, kisah aku waktu mau melahirkan, mau operasi. Dan semoga cerita aku kali ini menghibur kalian, menginspirasi kalian. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.